Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Baiklah, jumpa lagi dengan Ibu pada video yang keempat ini, yaitu tentang operasi pada himpunan. Ya, jadi yang akan kita pelajari pada video keempat ini adalah operasi pada himpunan. Iya, tujuan pembelajaran pada video kali ini yang pertama yaitu menjelaskan irisan, gabungan, jumlah dan selisih, serta komplement pada himpunan. Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah yang menggunakan konsep himpunan. Yang ketiga, mengenal diagram Venn. Dan yang keempat adalah menyajikan irisan, gabungan, jumlah dan selisih, serta komplement dalam diagram Venn. Iya, baiklah anak-anak. Yang pertama kita pelajari yaitu tentang irisan dua himpunan. Irisan bisa disebut juga intersection. Nah, irisan dua himpunan adalah himpunan yang berisi anggota kedua himpunan yang sama. Ya, jadi ibu ulang ya. Irisan dua himpunan adalah himpunan yang berisi kedua anggota himpunan yang sama. Nah, ini Bu garis bawah ini. Yang sama saja yang diambil ya. Nah, lalu irisan bisa dibaca dan. Nah, irisan bisa dibaca dan dilambangkan dengan lambang seperti pada slide. Lihat nih, seperti huruf N kecil lambangnya. Jadi irisan itu tadi namanya adalah intersection. Nah, intersection atau dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut dengan menggunakan dan. Nah, lambangnya seperti huruf N. Nah, ini diambil anggota yang sama ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut. Contohnya seperti ini. Nah, perhatikan. A adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. B anggotanya 1, 3, 5, 7, 8. Maka A irisan B adalah, nah tadi sudah Ibu jelaskan di atas ya, kita ambil anggota himpunan yang sama. Jadi anggota A yang sama dengan B adalah 1, kemudian 3, kemudian 5. Jadi A irisan B adalah 1, 3, dan 5. Mudah bukan? Nah, coba ini Bu kasih contoh lagi ya. Nah, di sini A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu B anggotanya 2, 4, 5, 8, 9. C anggotanya 1, 3, 4, 6, 7, 9. Sekarang kita tentukan A irisan B. Nah, kita cari anggota A dan B yang sama. Nih, ada 2, kemudian 4, kemudian 5, ada lagi? Tidak ada ya. Jadi A irisan B adalah 2, 4, 5. Ya, jangan lupa gunakan tanda kurung kurawal. Lalu sekarang ini B irisan C. Nah, kita ganti warnanya nih. Misalnya warna biru, ya. B irisan C, berarti kita cari yang sama dari himpunan B dan himpunan C. Ada bilangan 4, kemudian ada lagi enggak? 9. Ya, jadi B irisan C adalah 4 dan 9. Lalu ada ini soal yang ketiga, ada A irisan B irisan C. Nah, ada 3 nih, berarti kita lihat di ketiga himpunan ini yang sama. Ada di A, ada di B, dan ada di C. Berarti berapa ini? 4 ya, 4. Ini ada di A, ada di B, dan ada di C. Selain 4, ada lagi enggak? Ini 1 di B enggak ada, 2 di C enggak ada, 3 di B enggak ada. Jadi 4 saja ya. 7 di B enggak ada, 9 di A enggak ada. Berarti
A irisan B irisan C adalah 4. Jadi yang ada di A, ada di B, dan ada di C. Nah, gampang ya? Jadi Ibu harap kalian paham, karena ini sangat gampang sekali kalau kalian memperhatikan video ini. Sekarang lanjut. Iya, sekarang kita belajar gabungan dua himpunan atau bisa disebut union. Nah, kalau tadi intersection, sekarang kita belajar union. Nah, apa itu gabungan? Gabungan dua himpunan adalah himpunan yang berisi semua anggota kedua himpunan. Nah, kalau intersection tadi pilih yang sama, kalau gabungan atau union ini dipilih semua. Ya, nah, lalu gabungan bisa dibaca atau, ya, lihat ya, gabungan bisa dibaca atau dengan lambang seperti huruf U. Nah, ini ya. Jadi kalau union atau lambangnya U. Nah, sama seperti huruf awalnya ya untuk membedakan. Kalau union ditulis semua anggota dari kedua himpunan. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut nih. Ya, di sini ada anggota A, sama nih anggota A, anggotanya sama 1, 2, 3, 4, 5. B-nya juga sama seperti tadi. Sekarang kalau A gabung B, nah ini ya, A gabung B adalah ditulis anggota A, B semuanya. Tapi kalau 1, ini kan ada 2, berarti tulis 1 saja. 2, baru 3. 3-nya nih ada 2, Bu. Berarti 3-nya ditulis salah satu saja. Kemudian 4, 5-nya juga ada 2, tapi ditulis salah satu saja. 7, 8. Gampang ya? Gampang sekali. Kalau gabungan itu semua, kalau irisan tadi dipilih yang sama. Coba nih, Bu kasih contoh lagi. Nah, di sini anggota A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B-nya 2, 4, 5, 8, 9. C-nya 1, 3, 4, 6, 7, 9. Sekarang kita tulis A gabung B. Berarti anggota A dan anggota B. Ya, kita tulis dulu 1. 1 sudah ya. Kemudian 2. Habis 2 nih 3. 4. Nah, yang sudah ditulis kita coret. Biar tidak lupa ya. Habis 4, 5. Ini sama. Berarti tulis 1 aja. Kemudian 6. Habis 6 nih 7. Kemudian 8. Kemudian 9. Nah, sudah tertulis semua. A gabung B jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang B gabung C. Nah, kita ganti nih warnanya nih. B gabung C. Berarti dari yang kecil dulu kita tulis ya. 1. Nah, kemudian 2, 3, 4. Ini 4 ya, sudah. Kemudian ini 5, 6, 7. Nah, 9. 8 dulu. 8. Ya, baru 9. Nah, gitu ya. Jadi yang sudah ditulis itu dicoret. Sekarang kalau A gabung B gabung C. Nah, gimana tuh kalau A gabung B gabung C? Jadi ada di A, ada di B, ada di C, semuanya digabung. Semuanya ditulis nih. Oke. Jadi yang pertama adalah 1. Berarti 1 kita coret ya. Kemudian 2. 2 kita coret. 3 kita coret. 4. 4. Terus kemudian 5, 6, lanjut 6, 7, kemudian 8, lalu 9.
9. Jadi begini kalau A gabung B gabung C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Semua anggotanya ditulis. Gampang ya? Gampang sekali. Jadi sekarang kita lanjut. Iya. Sekarang kita belajar komplement dua himpunan. Nah, apa itu komplement? Komplement suatu himpunan adalah himpunan di luar himpunan. Ya, Ibu ulang ya. Jadi komplement adalah himpunan di luar himpunan. Nah, komplement dari himpunan A ditulis dengan lambang A pangkat C atau A tanda petik itu ya. Itu dibaca A aksen. Nah, jadi kalau ada lambang begini ya, ini namanya A komplement, ini juga A komplement. Boleh nih pilih salah satu yang mana boleh. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Nah, pada contoh, lihat nih ya. Nih, S adalah anggotanya 1, 2, 3, sampai 10 nih. Kemudian A anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Yang ditanya adalah A komplement. Nah, berarti anggota S yang tidak ada di A. Yang ditulis begitu. Jadi himpunan di luar himpunan. Himpunan di luar himpunan A. Tapi dia ada di himpunan S ya. Dia di luar himpunan A. Tapi ada di S. Nah, berarti 2, 3 kan ada, 4, 5 ada, 6, 7 ada, 8, dan 10. Nah, maka diperoleh A komplement adalah 2, 4, 6, 8, 10. Nah, coba nih kalau misalnya Ibu punya himpunan B, B adalah anggotanya misalnya 2, 3, 5, 7. Nah, berarti B komplement. Nah, berapa B komplement? Kita tulis nih pakai warna lain ya. Misalnya gini. B komplement berarti yang bukan 2, 3, 5, 7. Nah, berarti anggota B komplement adalah 1, 4, 6, 8, 9, 10. Nah, gampang ya. Jadi komplement adalah himpunan di luar himpunan. Dia ada di S, tapi tidak ada di himpunan yang diketahui tersebut. Gitu ya. Sangat mudah sekali. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita belajar selisih dua himpunan. Selisih atau bisa disebut A dikurang B atau B dikurang A. Jika himpunan A dikurangi himpunan B, maka akan membentuk suatu himpunan yang bersisihkan anggota yang hanya ada di himpunan A. Ya, atau kebalikannya, berarti kalau B dikurang A, berarti akan membentuk suatu himpunan yang bersisihkan anggota yang ada di himpunan B. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Oke, di sini A adalah anggotanya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. B-nya 1, 3, 5, 7, 8, 9. Nah, sekarang A selisih B, berarti tadi apa? A selisih B, maka akan membentuk suatu himpunan yang bersisihkan anggota yang hanya ada di himpunan A. Berarti nih misalnya, itu kan ada 1 ada di A, ada di B. Nah, berarti habis. Kemudian 3 ada di A, ada di B, habis. 5. Nah, terus kemudian yang ada di A aja adalah 2, 4, 6. Ya, karena A selisih B, berarti yang ada di himpunan A saja. Nah, jadi tinggal 2, 4, dan 6. Nah, bagaimana kalau B selisih A? Nah, kalau B selisih A berarti kita fokus yang ada di himpunan B saja.
Nih, B saja ya. Yang sama, tadi kan yang sama 1. Sudah dicoret. Kemudian 3, 5. Berarti yang ada di B adalah 7, 8, 9. Jadi B selisih A hasilnya 7, 8, 9. Gampang ya? Nah, kemudian kita lanjut nih. Kalau penjumlahan. Nah, A tambah B. Jika himpunan A ditambah himpunan B, maka akan membentuk suatu himpunan yang bersisikan anggota yang ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Artinya, anggota yang ada di keduanya tidak dimasukkan. Jadi, anggota yang sama tidak dimasukkan. Ini kebalikannya irisan tadi ya. Kalau irisan dipilih yang sama, tapi ini dipilih yang berbeda dan digabungkan. Nah, kita perhatikan contoh berikut. Jadi, nah kalau A anggotanya sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian B anggotanya 1, 3, 5, 7, 8, maka A tambah B, nah yang sama kan ini, yang sama tidak dimasukkan. Berarti ini tidak dimasukkan. Nah, ini disilang-silang dulu ya. Kemudian yang dimasukkan adalah nih, anggota A yang tidak sama dan anggota B yang tidak sama ini digabung. Jadi ada 2, 4, 6, 7, 8, 9. Gini ya. Nah, kalau untuk penjumlahan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini kalian ingat sifat komutatif penjumlahan ya. Jadi kalau A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Ini ingat sifat komutatif. Jadi hasilnya pasti sama. Gampang sekali ya. Tadi kalau pengurangan, pilih yang depan saja. Fokus ke pengurangnya. Kalau penjumlahan, tulis semuanya digabungkan. Lawannya irisan, tapi digabung. Paham ya? Oke, selanjutnya. Iya, selanjutnya. Nah, ini kalian perlu mengenal macam-macam model diagram Venn. Nah, diagram Venn tuh jadi seperti ini ya. Kalau ada seperti ini nih, nah ini namanya semestanya. Semestanya ini yang ada di dalam kotak ini, ya. Kemudian himpunan B lebih besar daripada himpunan A. Itu bisa disebut A subset B atau A bagian dari B karena A lebih kecil daripada B, ya. Kemudian ada lagi nih. Nah, ini kebalikannya. Jadi kalau kebalikannya B lebih kecil dari A, berarti B subset A atau B bagian dari A. Nah, yang ketiga ada himpunan seperti ini. Ini satu aja, jadi satu A, B. Berarti itu sama. A dan B anggotanya sama, ya. Lalu ada lagi seperti ini nih, A sendiri, B sendiri. Namanya A dan B saling lepas. Jadi tidak ada keterkaitan antara himpunan A dan himpunan B. Lalu yang terakhir, ini yang sering muncul. Nah, di sini tidak Ibu kasih warna ya. Ada A dan B saling berpotongan. Nah, saling berpotongan ini namanya A irisan B. Ya, jadi yang membentuk irisan tuh di sini nih. Nah, Ibu arsir ya. Di sini irisannya berarti ada anggota A dan anggota B yang sama ditulis di dalam irisannya sini. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita pelajari setelah slide berikut. Nah, sekarang kita belajar melukis diagram Venn. Nah, jadi Ibu jelaskan ya. Tadi kan sudah mengenal nih bentuk-bentuknya, model-modelnya. Sekarang Ibu jelaskan, diagram Venn adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar himpunan. Ya, ada dua cara untuk menggambar diagram Venn. Yang pertama yaitu menulis anggota himpunan. Yang kedua menulis jumlah anggota suatu himpunan. Nah, gimana itu Bu caranya? Kita perhatikan contoh berikut. Ya. Contohnya di sini ada S. S anggotanya 1 sampai 10 dan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5.
B anggotanya 4, 5, 6, 7, 8, 9, C 7, 8, 9. Nah, ini ada 3 himpunan ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat semestanya dulu. Nah, kita buat kotaknya dulu ya. Nah, kita buat kotaknya seperti ini. Kemudian, oke, sebentar Ibu perbaiki dulu ya. Ya, baru di sini tulis S. Nah, ini semestanya. Lalu yang kita perhatikan sekarang antara A, B, dan C ini ada anggota yang sama nggak? Nah, antara A, B, dan C ada anggota yang sama tidak? Tidak ada ya? Ke A dan B dulu. A dan B dulu. A dan B itu yang sama adalah 4. Berarti A dan B nanti saling beririsan. 4 dan 5 ya. Nah, kemudian B dan C. B dan C berapa ini yang sama? B dan C 7, 8, 9. 7, 8, 9. Nah, berarti C ini ada di dalam B. Nah, caranya begini. Berarti kita tulis C dulu kecil. Nah, baru kita buat B. Berarti C ada di dalam B kan? Berarti B lebih besar daripada C. Nah, ini B. Berarti kita ini tulis B, yang ini C. Nah, kita tulis coba. Sini C ya. Ya, C tadi anggotanya 7, 8, 9. Jadi kalau menuliskan anggota kita tulis titik dulu nih. Titik 7. Nah, baru titik 8, titik 9. Nah, titiknya ada di depan. 7, 8, 9 ada di B dan ada di C. Kemudian ini A dan B ada yang sama lagi nih. Berarti kita buatnya begini. A dan B saling beririsan. Berarti A-nya kira-kira begini. Ya, A kelihatan ya? A dan B saling beririsan. Nah, ini himpunan A. Nah, yang saling beririsan berapa anggotanya? 4 dan 5. Nah, 4 dan 5 ada di A dan ada di B. Lalu anggota A yang belum ditulis. Anggota A yang belum ditulis berarti di sini ada 1, 2, 3. Ya kan? Lalu anggota B yang belum ditulis 4, 5, 6 ya. 6. Kita tulis di dalam sini, di dalam yang hijau ini. Nah, sudah? Beginilah jadi gambarnya. Nah, sekarang kita cek nih langkah yang terakhir. Anggota S, apakah semua sudah tertulis? Nah, kita cek di S ya. Kita cek di S. 1 sudah, 2 sudah, 3, 4, 5, terus 6, 7, 8, 9. Oh, 10-nya belum ada. Kalau 10-nya belum ada, 10 ada di luar sini. Ada di luar himpunan A dan B, tapi dia masih di dalam S ya. Nah, 10-nya di luar sini. Jadi begitu. Kalau menuliskan anggota himpunannya, begitu cara menggambar diagram Venn-nya ya. Nah, yang pertama dipastikan dulu mana yang bersama anggotanya. Berarti dia bisa jadi subset atau bisa jadi beririsan. Ya, kemudian digambar himpunannya dan ditulis anggota himpunannya. Gampang sekali kan? Nah, sekarang lanjut, bagaimana kalau menulis jumlah himpunannya? Nah, kalau menulis jumlah himpunannya ya sama seperti tadi. Yang pertama, dibuat dulu nih semestanya. Nah, dibuat dulu semestanya, kemudian digambar ya himpunannya ya. Yang pertama tadi C dulu ya kan? Oh, kita ganti deh, kita ganti warnanya nih.
Kita ganti warnanya C tadi menggunakan warna kuning. Berarti kita buat C dulu. Ya, C, kemudian kita buat C ada di dalam B. Nah, terus kemudian kita tulis anggotanya C. Yang ini C, yang ini B. Anggotanya C berapa tadi? 7, 8, 9 berarti 3. Gitu aja. Kemudian kita buat yang A lagi. Yang A. Nah, yang A. Anggotanya A ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tulis 5. Yang beririsan A dan B ada 2, 4, dan 5. Anggotanya B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, begini saja. Baru di sini 1. Kalau menulis jumlah himpunannya seperti itu saja, lebih mudah. Nah, tapi biasanya yang Ibu pakai cara yang pertama ini, yang menuliskan anggota himpunannya ya. Oke, selanjutnya nih, kita ke penerapan soal. Oh, membaca dulu ya. Cara membaca diagram Venn dulu, baru kita nanti ke penerapan soal. Ya. Berdasarkan diagram Venn di samping, tentukan A irisan B. Nah, tadi sudah Ibu bahas ya, kalau irisan itu berarti yang ada di tengah nih. Nah, sini Ibu arsir yang ada di tengah, ini namanya irisan. Berarti A irisan B sama dengan 3 dan 4. Sekarang kalau gabungan, A gabung B, berarti A dan B digabung. Anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, nih. Anggota himpunan A ada 1. Nah, ini yang di dalam A dan B ini aja kita urutkan ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian 7, 8, 9, 10. Coba. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Sudah tertulis semua ya? Nah, sekarang kalau A irisan B komplement. Nah, A irisan B komplement. Ini petik tadi sama dengan pangkat C ya. Jadi yang bukan anggota A irisan B. Berarti yang A irisan B ini kita blacklist dulu. A irisan B kita blacklist. Nah, kemudian yang di luarnya ini, yang kita hitung. Dia tetap anggota S ya. Kelihatan enggak ini? Oke, kita tulis anggotanya berarti 1, boleh berurutan, boleh tidak. 1, terus kemudian 2, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita cek ya. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu kalau A irisan B komplement, yang bukan anggota A irisan B, tapi dia masih anggota S ya tentunya. Sekarang yang D. Yang D kita lihat nih, yang D itu A gabung B komplement. Nah, jadi A gabung B, A dan B kita blacklist dulu, A dan B. Nah, berarti yang di luar ini aja. A dan B komplement berarti anggotanya 5 dan 6. Gampang ya? Caranya gampang sekali. Sekarang kita lanjut. Iya, baiklah anak-anak, kita sekarang ke contoh penerapan soal himpunan. Nah, di sini ada soal, diketahui banyaknya siswa kelas 73 ini ada 45 orang, banyak siswanya. Kemudian 33 ini menyukai matematika, 27 menyukai IPA. Nah, di dalam soal ini perintahnya buatlah diagram Venn-nya. Lalu kemudian tentukan banyaknya siswa yang menyukai pelajaran matematika dan IPA. Artinya yang menyukai keduanya. Nah, berdasarkan keterangan tersebut,
Nah, dapat kita lihat kalau kedua himpunan tersebut saling beririsan ya, artinya ada yang menyukai keduanya nih. Dia himpunannya saling beririsan. Nanti yang menyukai keduanya itu ada di sini. Nah, karena belum diketahui jumlahnya, di sini kita misalkan dengan X. Lalu tadi yang menyukai pelajaran matematika, 33 dikurang X, berarti ya. Kalau yang menyukai pelajaran IPA, berarti 27 dikurang X. Nah, di sini diketahui tadi 45 banyak seluruhnya. Jadi cara mencari X-nya gimana? Caranya begini. 45 sama dengan 33 dikurang X, baru ditambah X lagi. Kemudian, kemudian ditambahkan lagi dengan 27 dikurang X. Nah, 45 sama dengan nih 33 dan 27. Hasilnya kita hitung dulu. 60 ya. Kemudian ini X dikurang X 0. Di sini tinggal negatif X. Jadi X-nya sama dengan 60 dikurang 45. X-nya sama dengan 15. Nah, jadi ketemulah. Yang menyukai matematika dan IPA adalah 15 anak atau 15 siswa. Begitu caranya, sangat mudah sekali ya. Lalu kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, kalau ada contoh seperti ini nih. Di sini ada yang gemar voli, ya. Lalu ada yang gemar basket, lalu ada yang gemar tenis meja. Nah, dari keterangan soal ini berarti ada 3 macam himpunan ya. Nah, ada 3 macam himpunan. Kemudian di sini juga ada yang gemar voli dan basket. Berarti himpunan 1 dan 2 saling beririsan. Voli dan tenis meja. 2 dan 3 juga saling beririsan nanti ya. Nah, 1 dan 3 juga saling beririsan. Serta gemar ketiganya. Oh, ketiganya saling beririsan. Ketiga himpunan tersebut saling beririsan ya. Yang ditanya adalah berapa anak yang tidak. Ya, ingat. Yang tidak. Berarti yang tidak itu nanti yang di luar ketiga himpunan tersebut tapi dia masih ada di dalam S. Sekarang lanjut. Nah, langkah yang pertama yang kalian lakukan adalah kita buat seperti ini. Nah, kita simbolkan. A adalah anak yang gemar voli, B basket, C tenis meja, kemudian ya voli dan basket, voli dan tenis meja, basket dan tenis meja, lalu yang gemar ketiganya, lalu yang tidak gemar ketiganya. Nah, diperoleh gambar seperti ini. Ketiganya tadi saling beririsan ya, Ibu bilang tadi ya. Nah, yang diketahui pertama kita fokus sama yang irisan ketiganya, yaitu ada di sini nih. Ada di G tadi ya, yang gemar ketiganya. Nah, di sini nih. Kita fokus ke sini. G-nya diketahui sama dengan 5. Nah, kita bekerjanya dari dalam yang beririsan. G-nya sama dengan 5. Sudah diketahui nih. Berarti di sini jawabannya G-nya 5. Kemudian kita cari D dulu boleh. D tadi kan voli dan basket. Voli dan basket ada berapa? Kita lihat di soal. Voli dan basket ini ya ada 13. Berarti D-nya 13 dikurang 5. Jadi hasilnya 8. D-nya di sini 13 dikurang 5 sama dengan 8. Lalu sekarang yang E. E tadi apa? E adalah voli dan tenis meja. Voli dan tenis meja berarti ada nih 11. Berarti yang E nih 11 dikurang 5 sama dengan 6. 11 dikurang 5 6. Lalu yang F. Ya, yang F basket dan tenis meja. Berarti di sini basket dan tenis meja ada 9. Berarti 9 dikurang 5 sama dengan 4. Yang F
9 dikurang 5 sama dengan 4. Nah, kemudian kalau sudah ini yang saling beririsan sudah dapat. Sekarang kita cari yang A boleh. Berarti yang A tadi kan diketahui A-nya yang gemar voli 20. 20 dikurang 8 dikurang lagi 5 dikurang lagi 6. Itu aja ya. Nah, ini kan bukan anggota A. Anggota A kan di sini aja nih batasnya. Nah, sini anggota A. Jadi hasilnya berapa nih? 20 dikurang 8 dikurang 5 dikurang 6. Hasilnya 1. Berarti di sini 20 kurang 8 dikurang 5 dikurang 6. Hasilnya 1. Lalu kita lihat yang basket. Nah, yang hobi gemar bermain basket. Nah, berarti hanya di sini nih batasnya. Nah, kita hitung nih, B sama dengan, tadi diketahui di soal 28. Berarti 28 dikurang 8 dikurang 5 dikurang 4. Jadi hasilnya 20 dikurang 9, 11 ya. Jadi yang gemar basket, Ibu tuliskan di sini 28 dikurang 8 dikurang 5 dikurang 4. Lanjut, sekarang yang C. Yang C itu yang gemar tenis meja. Berarti di sini ya, tenis meja ya. Nah, yang gemar tenis meja di soal ada 27 anak. Berarti 27 dikurang ini 6 dikurang 5 dikurang 4. Jadi hasilnya 12 ya. Nah, kita tulis di sini nih. 27 dikurang 6 dikurang 5 dikurang 4. Jadi hasilnya 12. Nah, sekarang kita mencari yang H. Mencari yang H. H itu yang tidak gemar ketiganya. Ada di luar sini H-nya. Nah, cara mencarinya tadi kan diketahui seluruh siswa yang ada di kelompok tersebut adalah 60 orang. Nah, cara mencari H-nya adalah 60. Oh, langsung di sini saja ya, hanya ya, berarti ya. Sebentar, Ibu hapus dulu. Iya, jadi cara mencari H-nya ini karena seluruh siswa ada 60. 60 dikurang. Nah, dikurang semua yang ada di himpunan ini. 1 ditambah 11, ditambah 12, ditambah 8, tambah 6, tambah 4, tambah 5. Jadi, 60 dikurang 1 tambah 11, tambah 12, tambah 8, tambah 6, tambah 4, tambah 5. Hasilnya 47. Jadi 13 anak. Nah, ketemulah di sini H sama dengan 13. Begitu caranya ya. Jadi kita bekerja dari yang paling dalam sini, yang beririsan ketiga-tiganya. Gitu cara kerjakannya ya. Sangat mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke. Jadi demikianlah video yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini ya. Apabila ada kurang lebihnya Ibu minta maaf. Dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait and say, love you every minute that we say goodnight.